Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Nah, di malam hari ini kita ada agak berbeda ya untuk videonya. Jadi, malam hari ini kita akan coba belajar bareng-bareng, sharing mengenai satu topik yang mungkin secara basic untuk proses asah itu perlu kita ketahui bareng-bareng, teman-teman. Yaitu sebuah mekanisme dari pisau yang tajam kemudian menjadi tumpul. Ini kalau boleh saya gambarkan menjadi sebuah segi empat kali ya. Mekanisme segi empat ya, atau lingkaran dengan 3 4. Semuanya kita punya pisau nih, sudah tajam. Isinya sudah tajam. Nah, satu saat kan akan menjadi tumpul, teman-teman. Tumpul. Sorry, ini disclaimer dulu ya. Ini benar-benar buat pemula ya, teman-teman. Jadi buat para master-master atau SNS sudah paham banget, boleh skip aja videonya. Mungkin cuma ngabisin pulsa aja. Tapi ini pengalaman saya dulu ketika masih awal-awal belajar. Jadi ini khusus buat newbie aja, buat para pemula. Dari tajam ke tumpul, itu bagaimana mekanismenya, dan kembali lagi ke tajam. Nah, tidak hanya dua sisi ini, kalau menurut saya, ada satu sisi lagi nih. Dari tajam ke tumpul itu apa? Kenapa? Maka di sini, itu akan ada proses yang namanya pemakaian, teman-teman. Karena dipakai. Dipakai terus-menerus, kemudian akan menjadi tumpul. Nah, untuk membuat dia tajam kembali, maka dibutuhkan sebuah proses yang namanya asah. Nah, dari asah, kita asah, harapan kita adalah tujuannya menjadi tajam kembali. Nah, siklusnya kayak gini, teman-teman, muter. Jadi tajam, dipakai menjadi tumpul, kita asah lagi, tajam lagi, dipakai, tumpul, sampai pisaunya itu habis, atau mata bilahnya itu habis. Nah, mekanismenya ini akan selalu berulang. Nah, kita yang mau kita belajar bareng-bareng itu adalah di proses ininya, teman-teman. Di proses mengasahnya. Itulah kenapa kita perlu mengasah, karena menurut saya sih, nggak ada rumah yang nggak ada pisaunya. Minimal dia pasti punya pisau di rumah. Di dapurnya, atau seperti apa, dan sebagainya. Jadi kemampuan untuk mengasah itu menurut saya perlu ya. Untuk kita bisa lah ya. Mungkin nggak sampai expert banget, tapi minimal dari tumpul menjadi tajam kembali. Dari tumpul menjadi tajam kembali. Cuman yang perlu kita garis bawahi lagi, teman-teman, definisi tajam itu banyak banget ya. Konteksnya. Tajam yang seperti apa gitu? Apakah tajam yang maksimal, atau sekedar tajam buat motong pohon, atau tajam buat iris kupas buah, atau tajam buat sekedar memotong timun, memotong apapun itu, buah mangga dan sebagainya. Nah, itu kan tingkat ketajamannya beda-beda. Tetapi apapun itu, tujuan definisi tajam itu tergantung penggunaannya. Mau dipakai untuk apa pisau itu. Itulah nanti akan masuk kriteria tajam. Kalau pisaunya buat tebang pohon, ya nggak perlu sampai slice kertas, ngapain. Tapi kalau pisaunya membuat serut-serut ngupas buah, mangga, tumpas pir, apel, dan sebagainya, ya butuh, kalau pengen cepet, lancar, enak dipakainya, butuh tajam sampai slice kertas lah minimal. Slice tisu mungkin dibutuhkan yang lebih presisi lagi. Atau mungkin yang lebih naik lagi, kertas gulung berdiri dipakai buat teman-teman yang sembelihan kurban, dan sebagainya, supaya cepat sembelihannya. Nah, itu definisi tajam sesuai dengan. Tapi apapun itu, kalau dipakai secara terus-menerus, maka akan menjadi tumpul. Nah, ketika tumpul, maka perlu kita asah lagi supaya tajam kembali. Jadi siklus ini akan selalu berulang, tergantung kebutuhan tajam kita di mana. Kemudian jadi tumpul itu berarti sudah turun dari grade atau tingkat ketajaman yang biasa kita pakai, atau tingkat ketajaman sesuai dengan peruntukannya sudah turun. Contoh nih, awalnya tajamnya bisa untuk slice kertas, karena kita mau buat kupas-kupas buah dan sebagainya. Nah, ketika sudah mulai turun-turun karena sering-sering dipakai, kena telenan, dipakai buat ngupas, itu kan kalau dua benda friction atau berbenturan, itu kan meskipun pisau ini kuat ya,
itu tentu lama-kelamaan akan tetap ada sedikit demi sedikit yang terkikis sehingga dia menjadi tumpul. Nah, gimana sih mekanisme menjadi tumpul itu? Nah, kalau gambarannya, kalau ini udah clear ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas dari tajam. Nah, yang mau kita bahas teman-teman adalah yang membuat dia tajam itu adalah ujung sudut paling ujung dari sebuah mata bilah. Jadi kalau kita punya pisau seperti ini, yang perlu kita pahami pertama adalah mana sih yang disebut dengan mata bilah. Jadi mata bilah itu adalah sisi kecil ya teman-teman. Jadi kalau ini pisau seperti yang dulu pernah saya bilangin, kalau di sini boleh dilihatin. Nah di sini kan bentuk bilahnya seperti ini teman-teman. Jadi bentuk bilahnya dia itu kan seperti ini. Nah ini saya perbesar banget ya. Nah saya perbesar banget. Jangan. Kemudian ada sudut lincipnya. Nah, ini kalau dilihat dari sini, teman-teman. Ini adalah yang memanjang ini, teman-teman. Yang memanjang ini. Yang kita pakai, yang membuat dia menjadi tajam itu yang ini, teman-teman. Paling ujung ini. Yang ini yang disebut dengan yang ini. Ini badan bilah semuanya. Yang kecil di sini adalah mata bilah. Ini mata bilah. Mungkin nggak panjang, mungkin 1-2 mili aja. Biasanya. Nah, mekanisme tumpul itu seperti apa? Kelihatan nggak ya? Nah, ketika pisau lama-lama dipakai, yang berbenturan dengan benda kan yang paling ujung itu. Ketika lama-lama dipakai, maka ini akan terkikis dikit, sehingga yang awalnya runcing menjadi tumpul atau melengkung. Sehingga kondisi seperti inilah yang kemudian menyebabkan dia tidak setajam sebelumnya, atau boleh dibilang menjadi tumpul. Nah, mohon maaf, tenggorokan agak sakit dikit. Untuk membuatnya menjadi tajam kembali, maka harus dibuat runcing kembali, teman-teman. Jadi, tujuan mengasah itu adalah membuat dia menjadi runcing lagi. Makanya di satu sisi kita pertajam, kita asah, kita kikis sisi yang ini, sisi sisanya juga kita kikis. Nah, menjadi runcing kembali. Ya, yang arsir merah inilah yang kita hilangkan ketika proses mengasah. Nah, ini yang kita hilangin. Ini juga kita hilangin. Ini kita kikis dengan batu kasah. Sehingga sudutnya menjadi lancip kembali. Nah, kalau sudah lancip kembali, insya Allah akan menjadi tajam kembali. Karena sudah runcing kembali. Nah, itulah mekanismenya dari dia tumpul. Tajam. Kemudian dia tumpul, ini setelah dipakai. Kemudian diasah sehingga menjadi runcing kembali. Diasah nih. Kemudian menjadi tajam kembali. Ya udah, mekanismenya akan selalu berputar seperti ini, teman. Nah, yang sedikit saya mau perlihatkan adalah yang ini, teman. Yang disebut dengan mata bilah yang di sini, yang saya perbesar itu, dia nggak besar, teman-teman. Jadi, nah, bentuknya ini, teman-teman. Yang dia kecil, nah ini, dulu pernah saya perlihatkan ya. Nah ini. Nah ini nih. Nah, inilah disebut dengan mata bilah. Yang kecil ini, teman-teman. Kalau perbesar kayak gitu. Jadi inilah yang kita akan asah. Mata bilah inilah yang akan kita asah. Kita asah sehingga dia runcing kembali. Nah ini contoh yang kalau kena bodinya. Kalau yang pengen kita asah yang sini, yang kena sini, ya nggak akan tajam-tajam, teman-teman. Jadi kuncinya mengasah itu adalah meruncingkan kembali mata bilah ini. Yang dari tumpul kita pakai. Setelah kita pakai, itu kan jadi tumpul. Kayak tadi mekanismenya. Setelah kita pakai, jadi tumpul.
Nah, ini contoh tumpul. Nah, tumpul kan. Terus kita runcingkan kembali. Kita kikis nih, kita gosok pakai batu. Sehingga dia menjadi runcing. Ini hilang. Saat kita asah kan hilang gitu. Nah, ini materialnya dari pisaunya hilang. Sehingga menjadi runcing kembali dan tajam kembali. Fokus ngasah itu kenapa kok sudut itu penting? Biar nggak goyang-goyang saat ngasah. Karena cuma ini aja yang kita butuhin. Kalau kena ini, yang kita gosok ke batu ini ya nggak akan tajam-tajam teman-teman. Lama tajamnya. Malah mungkin yang awalnya tajam jadi tumpul. Nah, kalau di batu itu kayak gini teman. Di batunya nih. Nah, tadi kan mata bilah sudah kita lihat. Makanya sudut ketika menentukan itu kayak gini teman. Saya lihat. Nah, gini biar rapi. Nah, ini sudut itu akan sangat menentukan. Nah, kalau dia semakin turun, nah, semakin lancip, semakin tinggi, semakin nggak lancip bentuk mata bilahnya. Di mata bilahnya. Makanya konsistensi untuk ngasah ini itu akan sangat dibutuhkan buat memastikan arah sudutnya sama. Kadang gini, nanti kadang gini, ya enggak. Susah nanti tajamnya. Itulah fungsi dari konsistensi sudut, supaya yang terkena itu cukup di mata bilahnya saja. Tidak perlu kena ke badan. Karena ini yang mau kita kikis, sehingga sudut saat ngasah itu menjadi sangat penting. Ya, ini sekedar sharing ya teman-teman. Nah, ini sekedar sharing supaya kita belajar bareng-bareng nih. Nah, nanti next insya Allah kalau ada waktu lagi kita sharing talk lagi. Tapi kita bahas nih, kenapa waktu kita ngasah kok nggak tajam-tajam? Atau dari tajam jadi tumpul. Itu dulu awal-awal ketika saya belajar ngasah juga gitu teman-teman. Ini diasah kok kenapa jadi tumpul? Atau kayaknya sudah sampai berkeringat buahnya, kok nggak tajam-tajam, kenapa? Nah, nanti insya Allah di beberapa pertemuan berikutnya mungkin akan dibagi beberapa part ya, karena banyak sekali faktor kenapa kok kita ngasah nggak tajam-tajam. Tapi konsep ini harus dipahami dulu teman-teman. Konsep dari tajam dipakai atau bergesekan menjadi tumpul, kemudian diasah menjadi tajam lagi. Nah, contohnya simpel ini sih. Ini patah ya. Kemudian kita coba cek ketajamannya. Ini masih tajam. Tadi saya asah di grade medium ya, batu pemalang. Nah, ini cukup tajam karena kita asah pakai batu asah sudah tajam. Nah, gimana dia menjadi tumpul? Sudut paling ujungnya kalau kita benturkan ke benda yang keras, dia akan menjadi tumpul. Biar nggak terlalu jauh nyarinya. Nah, kemudian ada honing ini pakai karbit. Nah, kita benturin ya. Ini contoh ketika dipakai ya. Jadi kebentur telenan, kebentur apapun itu akan menjadi lama-kelamaan akan menjadi tumpul karena bersentuhan dengan benda yang tajam, benda yang keras. Nah, 2, 3 kali gesek. Apakah menjadi tumpul? Nggak bisa ke atas lagi. Buktinya. Tuh. Jadi tumpul, teman-teman. Nah, kalau kemudian diasah lagi mungkin di batu ya, tapi saya simulasikan di sini. Ini di honing karbit. Nah, ini kita simulasikan diasah teman-teman. Karena tadi ya. Jadi sudutnya itu dikikis, diasah kembali. Nah, kayak gini. Apakah bisa menjadi tajam lagi setelah kita asah? Ini disimulasikan diasah ya, karena kita pengen mengikis tadi ujung dari mata bilah yang tadi tumpul karena kena benturan, itu kita kikis atau kita asah supaya harapannya tajam lagi. Kurang ya, nanti di batu ya teman-teman. Nah, sudah masuk ya. Dibanding yang tadi sebek atasnya, ini sudah sedikit tajam. Sudah mulai tajam lagi. Meskipun belum kembali ke semula. Semoga penjelasan ini, TED Talk ini, mengobati rasa
penasaran buat teman-teman yang masih pemula banget belajar ya, sama kayak saya dulu. Oke, itu aja mungkin malam ini. Insya Allah semoga kita bisa lanjut ke part-part berikutnya. Nextnya nanti sharingnya mungkin insya Allah kalau ada waktu kita akan sharing mengapa ngasah kok nggak tajam-tajam atau mungkin tambah tumpul. Kita bahas mungkin beberapa part nanti ke depannya. Terima kasih, selamat malam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.